Halo teman-teman, saya mau info tadi pagi saya share bahwa perusahaan Airi yang perhotelan yang murah itu, kalau Airi yang sewa-sewa itu udah tutup, bahwa banyak bisnis yang bertumbangan. Makanya saya bilang kita yang di rumah punya waktu yang sangat banyak ini, kalau Anda bisa manfaatkan pasti jadi sebuah potensi baru. Kalau enggak, Anda lagi menyia-nyiakan waktu yang banyak ini. Hari ini kita akan belajar dari salah satu dokter juga, namanya Dokter Alam. Dia akan presentasiin SOP aja. Jadi kita kemarin ada SOP UTSU. Saya setiap Sabtu mau bikin setiap Sabtu kalau bisa ada dokter sih teman-teman. Nanti ada pertanyaan Q&A-nya puas-puasin, tapi jangan tanya kalau belum waktu Q&A. Apa sih yang Anda bisa tanya ke Q&A? Satu, dosis bisa, ada manfaat apa, ada sakit yang bisa atau enggak. Karena enggak semua sakit juga bisa disembuhkan oleh SOP atau UTSU juga. Kalau membantu pasti bantu. Kalau enggak ya enggak. Ya dok ya, bener ya dok ya. Ya, Kita dari awal betul. nggak pernah menyarankan atau membohong-bohong. Kalau nggak bisa kita bilang nggak bisa aja, udah simple. Nah teman-teman, sebelum saya mulai ini kita kan tegur sapa dulu ya. Hari Senin nanti kalau bisa saya ada training sama Pak Michael Tampi, bukan saya yang training sih, Pak Michael Tampi sendiri yang training soal Instagram mungkin ya, karena kan dia bangun perusahaan di Instagram beberapa sukses, kayak Parent Talk. Di Instagram tuh ada namanya Parent Talk, itu dia yang buat, itu punya Pak Mike tuh. Udah 700.000 lebih, maksudnya bisa sukses lah. Senin ini kita bisa belajar dari sosial media ya, nggak selalu AFC mulu sih channel ini ya. Jadi Senin secara Instagram aja belajar dulu apa sih how to manage Instagram, apa yang harus kita lakuin itu untuk hari Senin. Jadi kita nanti mau masukin modul-modul juga yang nggak selalu AFC melulu kok. Jadi nanti mungkin ada pembicara tentang personal branding dan lain-lain. Nah betul Pak Mike langsung yang bawa. Senin jam berapa? Selalu jam 3. Ini saya lagi coba dulu ya, takut kalau nggak bisa Senin mungkin di hari Kamis atau Jumat gitu. Tapi sebisa mungkin hari Senin. Oke teman-teman, hari ini terima kasih yang udah datang. Buat teman-teman yang online di Facebook juga saya mau info bahwa pertanyaan Anda di Facebook nggak bisa saya baca karena kami nggak login di Facebook. Itu cuma jumper doang dari Zoom ini ke Facebook. Jadi apabila teman-teman mau nanya, masuk ke Zoom ini atau Anda minta tolong, mungkin ada yang udah masuk di Zoom, tolong tanyakan pertanyaan Anda. Selama itu nggak bisa. Dan pertanyaannya nanti di sesi question and answer, Dr. Alam biasa jelasin slide setengah jam, dari situ baru Anda tanya. Kalau Anda tanya sekarang, saya, dokter dan saya nggak akan jawab, Bu. Kenapa? Karena mengganggu. Kita lagi presentasi, ini nanya. Gitu ya. Terganggu dong pasti ya, maksudnya makan sambil main tenis meja, nggak bisa. Jadi nanti dulu tanyanya, tahan dulu di sesi. Oke, saya akan opening. Nah, ini Dokter Alam. Dia punya, kalau Dokter Alam selalu punya slide yang beda. Dia biasa ada video-video stem cell-nya. Nah, oke, waktu dan tempatnya saya boleh kasih ke Dokter Alam ya dok ya. Ya silakan. Nanti kalau next info aja ya. Oke, baik. Cek sound dulu, teman-teman. Suara Dokter Alam cukup keras nggak? AFC jelas? Jelas kalau saya jelas. AFC jelas? Saya jelas. Angkat tangannya aja kalau jelas. Kalau jelas angkat tangan atau jempol. Ya. Jelas. Oke, sip. Oke deh dok. Baik. Selamat sore kawan-kawan semua member AFC yang saya cintai. Semoga tetap sehat dan walaupun kita di rumah aja, tapi aktivitas kita harusnya tidak terbatas di rumah. Karena ada media ini, media internet dan lain-lain, ini sangat membantu untuk bisnis kita ya. Dan juga jangan lupa kita kan dapat pahala dengan sharing-sharing kesehatan kita kepada teman-teman kita ya. Baik, hari ini temanya khusus tentang SOP. Jadi memang seperti yang Pak Diko sampaikan bahwa memang benar yang kita sampaikan ini adalah pertama adalah ini kan bisnis ini ada trust ya, trust, kejujuran. Jadi apa yang disampaikan kita tidak boleh overclaim. Kita fokus pada apa yang sudah
apa sudah dari hasil penelitian yang diinformasikan dari perusahaan kepada kita, yaitu ada paten-paten. Nah, kita berdasarkan paten-paten itu aja yang kita fokus. Setiap ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan berusaha cari dulu, ini nyangkut nggak ke paten kita. Kalau nyangkut ke paten kita, kita jawab dengan secara paten. Kalau tidak, baru kita akan tambahkan dengan logika. Logika tentunya, logika berpikirnya tentu berdasarkan dari ilmu-ilmu yang ada. Kalau saya kan tentu di kedokteran tentu kita kan melihat apakah ada konektivitas, ada kesesuaian dengan keilmuan yang saya pelajari. Nah, kita bisa jawab di situ. Dan di sini di dunia kedokteran tidak ada yang istilahnya harus pasti seperti itu ya. Jadi misalnya pada saat orang menggunakan suatu produk, semua yang terjadi di A akan terjadi di B. Tidak juga, karena manusia itu unik. Nah, di sini bedanya, dan di sini makanya kita tidak bisa juga pukul rata. Kita mungkin bisa 80% bilang bahwa kejadian yang akan dirasakan oleh A akan dirasakan juga oleh B. Tapi yang 20% ini yang bisa berbeda, dan ini yang perlu dipahami uniknya manusia ya, seperti itu. Baik, lanjutnya. Oke, lanjut Pak Niko. Ya, ini adalah pertanyaan pembuka kita untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Jadi kenapa kita sakit? Nah, ini suatu yang lazim. Memang manusia itu ya selalu ada pasangannya siang malam. Nah, termasuk sehat dan sakit. Nah, sakit ini bermacam-macam. Tentunya kalau dari WHO dibilang kita tuh sehat itu definisinya adalah sehat fisik, jasmani ya, dan juga rohani juga. Jadi kita harus sehat keduanya, baru seimbang, baru bisa kita dibilang sehat gitu. Nah, kenapa kita sakit? Oke, lanjut Pak Niko. Ya, sebelum menjawab pertanyaan kenapa kita sakit, mari kita lihat dulu ada 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Ini diambil tahun 2016, tapi sebenarnya dari tahun ke tahun tuh nggak terlalu banyak beda. Kalau kita melihat mungkin 20-30 tahun yang lalu, nah baru ada perbedaan itu. Perbedaannya di mana? Kalau kita baca di nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, yang jantung, stroke, penyakit paru, pernapasan, Alzheimer, dan lain-lain, ini kebanyakan sebenarnya didominasi oleh penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Makin tua kita, makin banyak penyakit yang akan hinggap. Kalau apa? Kalau kita memang tidak bisa menjaga pola makan kita, pola hidup kita, dan lain-lain. Penyakit yang umumnya hinggap saat ini adalah penyakit-penyakit jenis degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Ya, berhubungan juga berarti dengan penuaan sel-sel kita. Dan ujungnya adalah kematian-kematian sel kita. Jadi jumlah sel kita ini sudah ada konstanta tertentu, sudah permanen ya. Misalnya kurang lebih si A ini mempunyai 70 triliun sel dalam tubuhnya. Maka kurang lebih berarti dia harus menjaga itu konstan agar bisa 70 triliun itu tetap ada dan bekerja dengan baik. Nah, dengan seiring waktu, sel-sel itu sendiri punya usia hidup, dan disitulah sel-sel itu akan ada yang mati, dan tugas kita adalah menggantikan sel mati itu dengan sel-sel baru, tentunya dengan yang kinerjanya tidak lebih rendah daripada yang mati. Jadi harus yang bagus juga, yang sel-sel bagus juga yang ini yang bisa menggantikan sel-sel mati tersebut. Oke, lanjut Pak. Oke, ini dia tadi saya sampaikan bahwa untuk sakit itu ada 2 jalan. Satu adalah proses dari dalam, yang kedua ada proses dari luar. Kalau dari dalam tentu karena proses penuaan yang terjadi dalam diri kita. Penuaan itu akan membuat sel-sel kita menjadi rusak dan kemudian bisa mati. Kematian sel-sel inilah jika terjadi banyak sekali sel yang mati akan mengganggu kinerja organ dan jaringan. Nah, manusia ini hidup adalah karena kerjasama antara organ dan jaringan ini bekerja dengan baik. Kalau gangguan terjadi pada sistem organ dan jaringan ini terganggu, maka kita akan jatuh pada kondisi di mana kemampuan tubuh untuk bekerja itu jadi
sangat rendahnya dan akhirnya kita menjadi sakit dan ujung-ujungnya bisa bila terjadi kegagalan di banyak organ maka terjadi kematian. Oke, lanjut. Nah, tadi saya bicara soal tentang umur sel. Boleh Pak diklik lagi Pak biar keluar semua nih. Ya, oke. Umur sel ini berbeda-beda ya sesuai dengan fungsinya ya. Jadi sel jantung ini kan sel jantung adalah organ vital ya, yang utama ya dalam tubuh juga. Nah, dia punya daya hidup itu selnya itu 25 tahun. Jadi kalau ada orang usianya saat ini 60 tahun, kurang lebih itu sel jantungnya sudah 2 kali berganti tuh. Sudah diregenerasi 2 kali. Nah, apa yang terjadi kalau pada saat proses regenerasi itu tubuh kita justru tidak mampu menyiapkan bahan baku untuk membuat sel yang baik. Atau pada saat pembentukan sel, terjadi kesalahan-kesalahan akibat kemampuan kita yang berkurang menyebabkan sel itu terbentuk tidak sempurna. Tentu kerjanya juga tidak sempurna dan itu akan menurunkan fungsi dari jantung itu sendiri. Demikian pula sel kulit. Itu usianya 21 sampai 28 hari. Maka kalau kita mau melihat perbaikan pada sel kulit, jika kita melakukan terapi pada sel kulit, kita harus melihatnya di atas dari 28 hari, karena sel-sel baru itu baru menggantikan setelah 28 hari. Gitu. Sel paru juga demikian, bisa dibaca sendiri. Sel darah merah 120 hari atau 4 bulan. Ini juga alasannya kenapa kalau orang donor darah tidak boleh sering-sering. Saking dermawannya saya bilang, saya pengen donor darah setiap minggu sekali, ya nggak boleh. Kenapa? Pada saat saya mendonorkan darahnya sekian sekian mililiter atau sekian cc, tubuh itu harus diberikan kesempatan untuk menggantikan dengan sel darah yang baru. Kalau belum digantikan kemudian kita sudah diambil lagi, akhirnya kita sendiri yang akan kekurangan sel darah merah. Dan ini juga dampaknya tentu kita tahu sendiri pada sel darah merah itu adalah bertugas membawa makanan, nutrisi, oksigen, dan lain-lain kepada tubuh kita, dan sekaligus dia juga bertugas mengambil racun-racun atau sisa metabolisme dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi tugas kita ini jelas di sini bahwa agar sel-sel yang mati atau yang rusak itu bisa segera digantikan dengan yang baik, dengan yang baru. Oke, lanjut. Lanjut Pak Niko. Ini dalam beberapa literatur ada yang menyatakan jumlah sel dalam tubuh orang dewasa itu antara 60 sampai 100 triliun. Ada yang spesifik menuliskan 70 triliun, ada yang nulis 100, ada yang 90 triliun. Semuanya itu ya tentunya berdasarkan dari slide yang mereka teliti, jadi tidak ada yang salah. Jadi kita bikin range antara 60 sampai 100 triliun, karena memang ada dalam jurnalnya. Dan kenyataannya, faktanya, ternyata kurang lebih dari sel-sel tersebut ada yang mati adalah 432 miliar sel, matinya setiap hari itu di berbagai tempat. Contohnya tadi ya, di otak nih ada 190 ribu sel dalam satu hari. Darah itu 2 juta sel. Itu karena kerjanya lebih berat ya, mungkin dia transportasi dan lain-lain. Sel kulit kehilangan 40 ribu sel, macam-macam itu, karena bisa sinar matahari, UV, dan lain-lain ya. Nah, bayangkan 432 miliar sel ini mati. Tentu kita harus menggantikan. Kalau mati terus 432 miliar dan tidak bisa digantikan setiap harinya, tentunya sel-sel kita akan makin banyak yang rusak dan akhirnya kemampuan fisik kita akan menurun secara drastis. Oke, lanjut. Oke, ini statement bahwa setiap hari itu miliaran sel yang mati. Nah, ini harus jadi concern kita. Harus jadi semacam misi kita bahwa kita akan menyiapkan penggantinya juga miliaran dalam sel kita juga. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Berarti apa? Berarti kita harus perhatikan nutrisi kita. Nutrisi kita harus perhatikan. Kedua, gaya hidup kita yang lain yang menyebabkan kemungkinan sel itu punya umur jauh lebih pendek. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, lanjut. Silakan lanjut, Pak. Ya. Nah, sakit ini kalau menurut salah seorang peneliti di Massachusetts ya, di Amerika, yaitu Dr. Raymond Francis, dia menyatakan bahwa
sakit itu terjadi apabila sel yang mati lebih banyak daripada sel yang baru. Jadi artinya apa? Artinya tubuh kita tidak mampu menyediakan sel-sel baru atau memperbaiki sel-sel yang rusak, sehingga sel yang rusak maupun sel yang mati itu demikian banyaknya menyebabkan fungsi-fungsi organ kita menurun. Dan ini jika terjadi secara masif dan terus-menerus serta melibatkan banyak organ, ya tentunya akan memperburuk kondisi kita. Oke, lanjut. Silakan lanjut, Pak. Jadi satu-satunya cara adalah agar kita bisa bertahan hidup. Kalau dari konsep sel tadi, karena sel itu bisa mati dan rusak, maka ya kita harus bisa regenerasi. Inilah jalannya agar kita bisa tetap sehat, stay healthy ya. Nah, dari sini. Oke, lanjut Pak. Apa yang terjadi jika kita gagal melakukan regenerasi? Tentu jaringannya rusak, organ tidak fungsi, hubungan sistem antara organ, antar jaringan, hormon, dan lain-lain juga akan terganggu. Oh ya, perlu diketahui ya, hormon juga itu kan terbuat juga, serta enzim terbuat dari asam amino ya. Jadi artinya nantinya memang nutrisi inilah yang kita perlukan untuk sebagai bahan baku untuk pembentukan sel, enzim, dan hormon bagi tubuh kita. Oke, lanjut Pak. Nah, apa yang menyebabkan kerusakan sel? Tentunya kita harus tahu kenapa sel-sel kita bisa mati, itu bisa rusak, itu kenapa? Apa penyebabnya? Lanjut Pak, silakan. Ini dia. Polusi udara, di mana kita tahu dalam polusi ini kan selain racun juga ada ada radikal bebas ya. Ada radikal bebas juga yang tugasnya dia adalah mengambil elektron dari sel itu sehingga nggak stabil, dan sehingga sel-sel kalau nggak stabil itu ya dia akan rusak, dia akan mati. Kedua, makanan tidak sehat bisa karena disebabkan adanya pengawet-pengawet. Minuman juga demikian, bisa dari segi pengawet, bisa juga dari segi kontaminasi. Kalau makanan itu risikonya adalah dikontaminasi, adanya bakteri, virus, dan jamur yang masuk ke dalam pencernaan kita. Nah, pengawet sudah disebutkan. Pestisida ini berupa toksin, racun. Bisa saja sebenarnya kayak di sayuran-sayuran yang kita beli kelihatan bersih, padahal masih ada sisa pestisida pada saat ditanam yang lalu, mungkin masih ada akumulasinya, dan itu yang terkumpul dalam tubuh kita, dan akhirnya suatu saat akan menyebabkan kita sakit. Karena sel-sel kita jadi mati karena keracunan. Keracunannya pelan-pelan, tapi terakumulasi. Jadi akhirnya suatu saat, pada saat jumlahnya sudah mencukupi untuk membunuh sel-sel kita, maka sel kita akan mati. Radiasi itu bisa dari mana-mana ya, bisa dari paparan sinar matahari, bisa juga dari elektromagnetik, atau zat-zat yang berhubungan dengan mungkin ada yang berhubungan dengan nuklir dan lain. Di beberapa negara kan seperti Jepang, Rusia kan ada kasus radiasi karena nuklir ya. Tapi kalau di kita yang lebih sering adalah radiasi dari benda-benda elektromagnetik yang wireless. Makanya jadi kalau bisa benda-benda yang wireless itu tidak lama-lama kontak dengan tubuh kita. Ya, kalau tidur HP itu jangan nempel lah dengan badan kita tuh, kasih agak jauh-jauh ya. Nah, itu contohnya tuh. Oke, lanjut. Nah, salah satu penemuan abad 21 yang boleh dibilang merupakan terobosan besar ya dalam dunia kesehatan adalah penemuan stem cell, dan kemudian stem cell itu digunakan untuk terapi. Tentunya apa? Stem cell terapi ini tujuannya adalah agar sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati bisa tergantikan. Memang stem cell ini memang sudah lazim ada dalam tubuh kita. Sejak kita pertama diciptakan dari hasil pertemuan sperma dan ovum, itu juga merupakan stem cell sebenarnya. Kemudian dia akan menjadi zigot, dan zigot itu kemudian yang satu sel tadi akan berkembang menjadi yang miliaran sel ini dan triliunan sel ini. Jadi stem cell itu merupakan cikal bakal dari awalnya sel-sel yang membentuk tubuh kita ini. Oke, lanjut. Nah,
Mungkin sebagian besar di sini adalah karena sudah member dan mungkin sudah sering mendengar stem cell, tapi mungkin saja ada beberapa yang anggota baru yang belum pernah mendengar tentang stem cell. Ini sebagai informasi saja. Jadi stem cell itu adalah sel yang belum berdiferensiasi. Artinya apa? Sel ini masih dalam bentuk aslinya, yang belum menjadi sel otot, belum menjadi sel jantung, belum menjadi sel mata. Dia masih sel awal yang bisa menjadi apa saja. Kalau kue, ini stem cell ini ibarat tepung. Dia siap menjadi donat, dia siap menjadi roti, dia siap menjadi keki macam apapun juga. Siap menjadi apapun. Jadi onde-onde dan lain-lain mungkin ya, dan lain-lain. Nah, stem cell inilah yang ada dalam tubuh kita dan kita butuhkan untuk kelangsungan hidup dari sel-sel kita yang lain. Artinya apa? Untuk regenerasi kita butuh stem cell. Sayangnya, di usia kita 18-20 tahun, kemampuan stem cell kita menurun hingga demikian rendahnya sampai kita mungkin tidak mampu lagi untuk memproduksi sel-sel atau memperbaiki sel-sel yang rusak sesuai dengan jumlah yang rusak. Misalnya yang rusak ada 1 juta, kemampuan mungkin stem cell kita udah nggak sampai lagi bisa memperbaiki 1 juta itu. Mungkin cuma 500.000 yang bisa diperbaiki. Akibatnya apa? Terjadi penurunan dari kemampuan organ atau jaringan. Dan ini kalau berlangsung dari tahun ke tahun terus-menerus, tentunya makin banyak sel yang mati dan sel rusak. Gitu. Nah, stem cell inilah yang nantinya akan bisa menjadi sel saraf, sel jantung, sel hati, sel usus, dan lain-lain. Tentunya dia tidak otomatis menjadi menentukan sendiri ya mau jadi apa, tapi dia selalu berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau misalnya contoh di jantung kita ada sel yang mati, nah maka akan keluar sinyal di situ, akan memanggil stem cell. Yang stem cell ini akan dipanggil dan nantinya akan diminta untuk memproduksi sel jantung yang baru sebanyak yang dibutuhkan. Gitu. Jadi itu sinyal itu udah komplit. Selain memanggil stem cell dan menginformasikan ada apa dan ada apa yang terjadi dan kalau butuh apa, butuhnya misalnya butuh perbaikan atau butuh dibuatkan sel baru dan berapa banyak dan bentuknya seperti apa, itu semua sinyal itu sudah ada di situ dalam tubuh. Itulah canggihnya tubuh manusia ya. Dia bisa memberikan informasikan semua hal itu kepada stem cell dan stem cell bisa membuatnya. Tentunya stem cell ini kan dalam membentuk sel-sel baru tersebut butuh bahan baku. Nah, tugas kita lah untuk menyediakan bahan bakunya, yaitu tentunya masuknya harus melalui nutrisi. Ya. Di sini makanya penting sekali bahwa kita menjaga nutrisi kita agar bukan hanya seimbang, tapi memang sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada disebut juga namanya dalam dunia kedokteran atau dunia medis atau dunia ini ya, gizi ya, yaitu adalah asam amino esensial ya. Ada asam amino itu bahan-bahan pembentuk protein, enzim dan hormon yang esensial, yang penting, sangat penting. Ada yang nggak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang ini yang dibutuhkan oleh tubuh harus wajib kita siapkan. Makanya sekarang kan industri berlomba-lomba ya, industri makanan tuh berlomba-lomba bagaimana mereka mencari sumber-sumber disebut juga superfood ya. Superfood di mana 1-2 jenis makanan yang kalau kita makan sudah bisa mencukupi hampir mungkin 80% kebutuhan nutrisi. Nah, ini sulit cari superfood. Nah, untungnya ya dari AFC ini kita berhasil mendapatkan 1 buah superfood yang mudah-mudahan memang ternyata terbukti bisa membantu tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembentukan sel-sel kita sehingga kita menjadi lebih sehat. Oke, lanjut Pak. Ini dia nih, tadi disampaikan bahwa memang pada usia 18 tahun ke atas tuh udah mulai
kemampuan stem cell kita berkurang, sehingga mulailah berdatangan berbagai penyakit yang berhubungan degeneratif seperti stroke, jantung koroner, Alzheimer, diabetes, dan lain-lain. Lumpuh itu adalah salah satu hasil akhir dari stroke atau gangguan pada persarafan. Oke, lanjut. Menurut Kaplan, PhD, stem cell ini merupakan sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi ini yang bilang terobosan abad 21 adalah ditemukannya stem cell, dipahaminya kerja stem cell, ternyata bisa untuk membantu tubuh kita menjadi pulih dengan sendirinya. Maksudnya pulih dengan sendirinya artinya apa? Kita pulih dari dalam dengan memberdayakan stem cell ini. Oke, lanjut. Ini kurang lebih tampilan stem cell di bawah mikroskop elektron. Oke, lanjut, silakan. Apa guna stem cell? Nah, kita harus tahu juga guna stem cell. Oke, lanjut Pak, silakan. Mungkin lanjut aja yang kedua, lanjut. Ya, ini dia. Saya bikin simple saja jadi 5R. Repairing, replacement, regenerasi, rehabilitasi, rejuvenasi. Nah, ini wajib ya dihafal ya oleh semua member FC agar bisa menjelaskan kepada teman-teman apa itu stem cell dan fungsinya. Jadi repairing, memperbaiki sel. Tentunya yang teringan adalah memperbaiki sel. Jadi kalau sel rusak, stem cell itu akan datang ke sana dan menilai ternyata bisa diperbaiki, maka yang dilakukan oleh stem cell adalah memperbaiki sel rusak tersebut. Tentunya memperbaikinya dengan apa? Dengan menggunakan bahan baku yang dari nutrisi yang masuk ke kita tadi, yaitu yang kalau kita ini dengan minum SOP ini bahan bakunya berarti kita sudah mencukupi untuk siap memperbaiki sel-sel rusak gitu ya oleh stem cell. Tapi kalau ternyata sel-sel rusak ini demikian beratnya sehingga tidak mungkin diperbaiki, maka yang dilakukan adalah pilihan kedua, yaitu replacement. Terpaksa digantikan dengan sel yang baru. Dan ini pun terjadi juga bukan hanya sel yang rusak yang sudah parah, termasuk juga pada sel-sel yang sudah mati. Dia akan di-replacement, akan diganti dengan yang baru. Yang ketiga adalah regenerasi. Regenerasi ini memang secara artian umum adalah digantikan ya sel-selnya. Tapi kalau di sini saya mengambil arti adalah regenerasi ini dalam hal menyusun kembali. Karena sel-sel dalam tubuh kita tuh teratur. Ada yang bentuk untaiannya seperti ini, ada yang susunan ya dan lain-lain. Nah, itu semua kan punya template, punya bentuk khas gitu ya. Nah, kita harus mengembalikan bentuk tersebut, susunan tersebut ke semula. Kalau di bangunan kan kita punya blueprint ya, setiap membangun tuh harus punya blueprint sehingga nanti pembangunan akan sesuai dengan blueprint tersebut. Nah, di tubuh kita juga sudah ada blueprintnya, yaitu dalam kromosom kita tuh sudah ada susunan-susunan bahwa manusia tuh harusnya seperti ini. Susunan jantung nanti selnya seperti ini. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga untuk kulit, susunannya seperti ini. Nah, itu semua template-nya sudah ada. Nah, stem cell akan mengikuti template tersebut dan kemudian menyusun kembali, mengembalikan susunan-susunan itu ke standarnya semula. Tentunya dengan begitu kita akan jadi lebih sehat dan lebih bugar. Yang berikutnya adalah rehabilitasi. Ini terjadi kalau dalam satu organ di mana sel-sel yang rusak sedemikian banyaknya. Boleh dibilang misalnya contoh 70% sel dalam satu organ rusak. Nah, atau fungsinya, kita nggak bilang persentase dari segi jumlah, tapi fungsinya sudah 70% rusak. Nah, ini stem cell akan bertugas mengembalikan fungsi tersebut. Tentunya bertahap. Nah, disinilah yang kita harus paham bahwa sakit saja itu butuh waktu. Maka untuk pulih pun butuh waktu. Jadi mohon bersabar. Kadang-kadang ada orang baru satu box, udah menanyakan bahwa kok belum ada perubahan ya? Nah, sakitnya aja udah 5 tahun, udah 15 tahun. Mau berubah dalam satu box gitu. Ya tentunya banyak hal yang mesti diperbaiki. Dan terkadang tidak juga langsung bisa melaksanakan perbaikan. Kenapa? Contoh kita mau membangun satu bangunan gitu.
bangunan misalnya. Nah, kadang-kadang kita mesti merobohkan sebagian dulu, kemudian baru menyusun kembali. Kalau dalam bentuk tanah, misalnya kita mau bangun gedung, terkadang tidak bisa langsung membangun gedung. Kenapa? Ternyata kita harus membersihkan dulu. Ternyata di bawahnya itu ternyata batu-batuan keras dan lain-lain, sehingga kita kesulitan untuk bangun fondasi. Sedangkan fondasi ini dasar yang utama untuk membangun gedung. Fondasi harus kuat. Nah, demikian pula kesehatan. Fondasinya harus kuat agar tidak mudah sakit kembali. Nah, untuk mengeluarkan, untuk membersihkan itu berarti kan harus digali dulu dan dikeluarkan batu-batuan keras yang mengganggu nanti fondasi tersebut. Nah, ini boleh diibaratkan adalah proses detoksifikasi atau body adjustment. Jadi kita akan mengambil gangguan-gangguan yang ada di tanah itu untuk dikeluarkan dulu, dan proses mengeluarkan itu juga butuh tenaga, butuh energi, dan juga butuh kesabaran, butuh waktu, dan prosesnya juga tidak nyaman. Makanya bisa terjadi orang yang tadinya kesannya sakitnya ringan, kemudian dia minum SOP dengan tujuan agar lebih fit, ternyata kok malah jadi kesannya tambah parah gitu. Karena itu proses mengeluarkan detox itu juga nggak mudah, itu udah terakumulasi tahunan, dan mungkin juga sudah banyak toksin-toksin yang berat-berat di situ. Nah, proses mengeluarkan itu juga menyebabkan ketidaknyamanan, boleh dibilang juga bisa saja terjadi malah ada istilahnya sampai muncul manifestasi yang berat, bisa saja. Cuma umumnya dia tidak akan bertahan lama, umumnya 3 hari, ada yang mengalami prolongnya sampai panjang, bisa sampai 7 hari, ada yang lebih sedikit tapi ya. Nah, tentunya di sini saya biasanya menyarankan adalah perbanyak minum air putih, bisa juga dibantu dengan minum minuman yang seperti teh dan lain-lain, dan juga aktivitasnya juga kalau bisa agak banyak yang sifatnya olahraga gitu ya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi tubuh ya, jangan terlalu yang high impact gitu. Dan kalau tidak tahan, contoh misalnya ada yang muncul gatal-gatal, ya kalau sudah tidak tahan ya boleh saja pergunakan obat-obatan yang untuk menghilangkan gatalnya tersebut. Kalau munculnya rasa nyeri ya boleh, kalau sudah tidak tahan minumlah obat-obat painkiller atau penahan nyeri. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah fungsi rejuvenasi, yaitu meremajakan sel. Kalau repairing, replacement, regenerasi, rehabilitasi sudah dilakukan, maka seharusnya tubuh kita sudah bugar dan fit. Maka akan ada bonus manfaat yang lain, yaitu peremajaan sel. Jadi sel-sel kita yang masih sehat, maka itu akan diremajakan. Dan ini akan muncul tampilannya di kulit kita, di wajah kita, di kulit, di rambut, kuku, dan semua yang terlihat lah, akan terlihat itu akan jadi lebih muda. Jadi bukannya anti aging tapi reverse aging, bisa jadi lebih muda. Gitu. Inilah manfaat dari stem cell ya, tentunya ini berhubungan langsung juga dengan manfaat dari SOP. Oke, lanjut Pak. Ya, ini sekedar informasi saja, sekedar refreshing aja bahwa stem cell itu bisa bersumber dari kalau ini kita bagi 3 aja ya, stem cell embrio ya, ini yang paling bagus sebenarnya. Tapi karena kalau untuk mendapatkan stem cell embrio kita ini harus ambil dari sebelum menjadi janin ya, itu kita harus ambil embrionya. Jadi disinilah banyak negara yang melarang ya, karena di sini pada saat kita ambil embrio, stem cell embrio, maka kehidupannya tidak akan berlanjut lagi. Makanya sebagian negara ini ilegal. Kalau yang kedua adalah stem cell tadi pusat. Kendalanya adalah tidak semua negara atau daerah memiliki fasilitas untuk pengambilan stem cell tadi pusat ini. Karena dibutuhkan alat khusus, dibutuhkan kondisi ruangan khusus, dibutuhkan teknologi khusus, dibutuhkan keahlian khusus baik dokter maupun perawatnya, dan untuk penyimpanannya pun juga khusus, yaitu ada bank stem cell tali pusat, dan nggak semua tempat punya. Selanjutnya adalah biaya.
biayanya juga terhitung tidak murah. Dan juga hambatan berikutnya adalah hanya bisa digunakan sampai usia bayi tersebut 20 tahun kurang lebih. Jadi usia penggunaannya sampai 20 tahun. Kalau lebih dari itu, boleh bilang seperti kadaluarsa lah gitu ya. Maka pada saat dibutuhkan misalnya tapi sudah lewat dari 20 tahun, maka tidak bisa lagi dimanfaatkan. Yang ketiga adalah yang memang lazim digunakan di rumah sakit maupun di klinik. Kalau di luar negeri itu level klinik boleh ya melaksanakan stem cell sumsum tulang nih. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, harus rumah sakit. Dan saat ini cuma 11 rumah sakit yang diakui pemerintah yang bisa untuk melaksanakan terapi stem cell. Ini adalah mengambil stem cell dari sumsum tulang kita. Sumsum tulang kita. Jadi semua tulang-tulang kita, terutama sel-sel tulang yang bentuknya kayak pipa ya, seperti daerah betis, daerah paha itu ya, itu tuh mengandung sumsum itu. Nah, tapi ternyata cadangan terbanyak bukan di situ sumsum tulangnya. Terbanyak adalah ada di tulang panggul. Nah, jadi stem cell sumsum tulang ini biasanya kita ambil di tulang panggul. Bisa kiri, bisa kanan. Kenapa? Karena cadangan sumsum tulangnya paling banyak. Dan paling mudah diakses. Tentunya harus dilakukan pengeboran ya. Harus ditusuk sampai masuk ke dalam, menembus tulang, masuk ke dalam sumsum tulang, baru disedot. Dan itu yang nanti akan diolah. Diambil stem cell-nya saja dan disuntikan kembali ke dalam tubuh ke tempat di mana akan dilakukan perbaikan. Oke, lanjut Pak. Silakan. Mungkin hari ini saya tidak muterin video ya, waktunya supaya lebih efektif, tapi saya kasih lihat yang di gambar-gambar aja. Jadi yang di atas kiri ini adalah proses persiapan, karena pasien ini adalah pasien yang punya masalah dengan gangguan di sendi lutut maupun pergelangan kaki. Nah, inilah kita persiapan. Sebelah atas kanan adalah proses membersihkan daerah panggul yang akan dilakukan pengeboran. Kiri bawah itu adalah proses pemasangan dak, yaitu supaya dilokalisir area mana yang akan dibor. Sebelah kanan bawah itu adalah proses penyedotan. Jadi sebenarnya di sini ada proses anestesi dulu ya, sebenarnya ada proses dibius dulu kulitnya. Cuma kita nggak ambil fotonya, yang kita ambil langsung proses pengeboran. Jadi ini menggunakan jarum yang cukup besar supaya sumsum tulang yang kental itu bisa disedot. Oke, lanjut Pak, silakan. Nah, ini proses pengambilan yang mulai disedot. Kalau bisa dilihat sini kelihatan lebih gelap ya. Mungkin lebih terlihat di sebelah kanan nih, kanan atas. Tampilan lebih gelap, tidak segar, tidak seperti darah segar, tapi dia lebih gelap. Karena memang sumsum tulang itu lebih konsistensinya lebih kental ya. Nah, kiri bawah adalah proses memindahkan dari tabung yang di kanan atas tadi ke dalam alat. Dimasukkan ke tabung khusus. Tabung khusus ini kemudian dimasukkan ke dalam alat yang ada di kanan bawah, yaitu suatu alat yang bertugas untuk memisahkan sumsum tulang agar kompartemen stem cell-nya itu bisa terpisah dari sumsum tulang tersebut. Karena nanti kalau sudah selesai, itu nanti stem cell itu akan pindah ke tabung squid atau jarum suntik yang lebih kecil. Nah, stem cell-nya akan pindah ke situ, sedangkan sisa ampas dari sumsum tulangnya yang nggak dipakai itu nanti tetap di kanan. Oke, lanjut Pak. Nah, ini proses sudah selesai yang di kiri atas, di mana yang sebelah kanan agak gelap itu adalah sumsum tulang yang sudah tidak terpakai. Yang sebelah kiri yang dipegang itu adalah sudah stem cell di dalamnya sudah ada di situ dari hasil pengambilan dari sumsum tulang tersebut. Kemudian tabung yang lebih merah, lebih cerah ini ada stem cell di sini, kemudian disuntikan ke area-area di mana yang akan diperbaiki, yaitu daerah lutut pada pasien ini dan daerah pergelangan kaki.
dengan beberapa stem cell saja masuk ke dalam sendi-sendinya itu, diharapkan dalam berapa hari, berapa minggu dia akan berkembang dan akan memperbaiki baik tulang rawan di situ, selaput pembungkus sinovialnya, kemudian memperbaiki otot-otot, tendonnya dan lain-lain, sehingga terjadi perbaikan pada pasien tersebut. Ini langsung disuntikan, kenapa? Karena pasien ini dianggap adalah pasien dengan kondisi penyakit yang tidak berat. Kalau penyakit berat, tentunya stem cell yang dibutuhkan lebih banyak. Kalau butuh lebih banyak, itu tidak cukup dengan ini saja. Jadi setelah diambil harus dibiarkan dulu. Butuh alat lagi, butuh ruangan lagi untuk membiarkan lagi, dan butuh waktu lagi. Bisa berapa hari, bisa berapa minggu, sampai menghasilkan jutaan stem cell yang kemudian nanti baru bisa diaplikasikan ke dalam tubuh pasien. Nah, oke, lanjut, silakan Pak. Lanjut Pak, silakan. Oke. Nah, terapi stem cell saat ini, ya memang kita kalau bicara jujur, ya ini memang mahal betul. Kenapa bisa dibilang mahal? Begini. Saya mau bandingkan ya. Jadi pada saat kita membandingkan SOP kan salah satu alternatif ya dari terapi stem cell. Kita bandingkan SOP ini tidak dengan dengan produk-produk yang lain yang tidak apple to apple. Jadi kita nggak bisa bandingkan SOP dengan misalnya multivitamin yang termahal sekarang, misalnya gitu, apalah gitu ya. Nggak bisa. Karena multivitamin itu beda dengan produk kita, SOP. Jadi kita kalau mau bandingkan SOP adalah bandingkanlah dengan stem cell terapi yang ada saat ini. Itu apa? Yang di rumah sakit itu apa? Di rumah sakit itu kan stem cell yang tadi yang saya perlihatkan tadi ya. Nah, kalau mau tahu dari segi harganya ya begini rumusnya. Setiap kilogram berat badan kita itu kalau ingin pemulihan, kita membutuhkan 1,5 sampai 2 juta stem cell per kilogram berat badan. Kita ambil aja yang mudah, yaitu 2 kilogram ya. 2 juta stem cell setiap kilogramnya. Kalau berat badan saya 80 kilogram, berarti saya butuh berapa ini untuk memperbaiki seluruh tubuh saya? Ya tentunya butuhnya adalah 80 kg dikali 2 juta stem cell. Berarti saya butuh 160 juta stem cell untuk seluruh tubuh saya. Nah, biayanya berapa? Saat ini biaya untuk menghasilkan atau memproduksi satu stem cell itu adalah Rp2 per stem cell. Berarti saya butuh 160 juta stem cell dikali Rp2. Saya butuh berarti 320 juta rupiah untuk sekali terapi. Untuk whole tubuh ya, seluruh tubuh ya. Nah, tinggal dikali saja berapa kali saya harus terapi. Umumnya 3 kali, bisa sampai 5 kali. Ada juga mungkin yang sampai lebih. Karena ada yang rutin juga. Nah, bayangkan, kalau saya 3 kali saja, berarti saya sudah lebih dari 1 miliar. Saya harus siapkan uang untuk permak tubuh saya dengan stem cell. Kalau secara klinis. Nah, kalau dengan SOP, tentunya lebih ringan. Kedua, kenapa tidak stabil? Tidak stabil ini bukan berarti secara medis artinya mereka jelek bekerjanya. Tidak. Tapi memang sifatnya kan sel ini kan ada usianya. Dan ini banyak sekali step-stepnya untuk menyiapkan stem cell ini. Nah, setiap fase atau setiap step-step ini punya risiko untuk terjadi kerusakan, kegagalan, dan lain-lain. Nah, ini makanya tidak bisa saja satu step punya masalah, maka yang lainnya akan bermasalah ke depannya. Jadi memang banyak sekali faktor pengganggunya. Kalau di SOP kan tinggal kita buka, kita makan, semuanya nanti proses terjadi di dalam tubuh. Pengganggunya sudah sangat kurang dibandingin kalau kita olah dulu di luar, baru nanti disuntikan ke dalam. Nah, pengolahan luar ini yang banyak masalahnya juga.
Nah, ketiga ya ada yang bilang sakit. Kenapa sakit? Ya ditusuk-tusuk itu ya gimana punya saya juga sebagai dokter juga mendingan saya menusuk daripada saya ditusuk gitu ya. Saya lebih suka menusuk, menyuntik atau ini daripada saya yang disuntik tentunya. Ya nggak semua orang mau lah nggak nyaman ya dengan sakit ya. Sulit. Kenapa sulit? Ya tadi karena ya butuh keahlian khusus, butuh alat khusus, butuh tempat khusus. Nggak boleh kita ketemu di rumah saya terus langsung saya lakukan tindakan, nggak boleh. Kita butuh tempat khusus. Jadi nggak mudah untuk melakukan ini. Itu banyak syarat-syarat yang harus dipatuhi. Dan jangan lupa setiap tindakan yang sifatnya melobangi tubuh itu punya resiko untuk terjadi infeksi maupun emboli perendangan. Jadi tetap berisiko ya. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut Pak Niko. Ya, oke, ini alternatif stem cell-nya. Oke, lanjut Pak, silakan. Ya inilah yang termudah, yang terenak ya inilah SOP 100 plus. Nah, tinggal sobek aja kan, tinggal sobek masukin mulut. Nah, enak sekali nih. Oke, lanjut. Ya, ada 3 paten dari SOP. Nah, ini dah. Saya bersyukurnya di sini adalah produk kita ini sudah dikasih senjata. Senjatanya apa? Yaitu penelitian. Fakta-fakta penelitian, dan itu akhirnya muncul apa? Berupa pengakuan paten. Kalau sudah bicara paten, maka ini tidak terbantahkan. Misalnya, di sini dikatakan di paten pertama, cell regeneration effect. Berarti memang sudah terbukti secara in vivo dan in vitro, atau istilahnya di dalam lab dan kenyataannya, uji klinis, bahwa memang benar orang yang mengkonsumsi SOP 100 plus, sel-selnya akan terjadi regenerasi. Nah, yang menyebabkan kok hasilnya bisa beda-beda ya. Ada yang baru 2 saset, ada yang 1 box, ada yang 3 paket baru berasa. Nah, itu adalah kondisi masing-masing orang yang berbeda-beda. Jadi kepastian di sini dipatenkan bahwa dipastikan bahwa sel akan mengalami regenerasi jika kita minum SOP 100 plus. Akan mengalami itu. Tapi hasilnya bisa terjadi perbedaan ya karena variasi-variasi kondisi tadi. Tergantung dari ya kondisi berat ringan penyakit, adanya komplikasi yang banyak atau tidak, sudah seberapa kronisnya. Kemudian usia juga biasanya lebih mudah, lebih cepat pemulihan misalnya. Itu banyak faktor. Atau juga gaya hidup juga menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan antara cepat atau tidaknya respon itu dirasakan. Respon tubuh terjadi, perbaikan terjadi, cuma ada orang sudah merasakan, ada yang belum merasakan. Ada limitnya yang batasan-batasan tertentu yang kalau sudah lewat angka ini baru orang terasa. Ada yang belum. Ambang batas itu beda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan variasi dan ini harus dipahami oleh member dalam menyampaikan kepada calon pengguna, yaitu akan terjadi perbedaan yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Sama-sama penderita diabetes, sama-sama sudah 7 tahun. Kok yang satu cepat pulih, yang satu belum? Nah, ternyata komplikasinya lebih banyak yang satu. Ternyata gaya hidupnya yang satu tuh masih belum benar, yang satu sudah mengontrol diri dan lain-lain. Itulah yang membedakan ya. Atau penyakit penyerta lainnya. Itu. Oke, lanjut Pak. Paten kedua. Nah, tadi kita bicara pertama adalah paten pertama adalah sel-sel kita bisa diregenerasi. Dan itu dipastikan dengan paten ya. Jadi kita berani ngomongnya itu. Yang kedua, faktor penting dalam tubuh kita adalah darah. Kenapa? Darah itu kan transport kan. Makanan yang kita makan semua harus mencapai seluruh tubuh kita. Sampai ke area-area yang terjauh. Yang paling perifer, kalau kita bilang ya. Di kedokteran itu bilang, yang paling perifer itu harus ke bagian darah. Ujung rambut itu harus ke bagian darah. Nah, itu ya. Rambut, bulu kaki, bulu apa segala itu harus ke bagian apa? Darah. Dan tugas darah itu harus sampai ke sana. Berarti tidak boleh ada hambatan. Harus mudah dicapai. Berarti syaratnya apa? Pembuluh darahnya harus bagus, jalanannya ya. Kedua, sel-sel darahnya jumlahnya cukup.
ketiga, kinerja dari sel darah merahnya sendiri harus bagus. Kenapa? Karena sel darah merah itu kan dia ada HB di situ, hemoglobin. Dia mengikat oksigen, dia harus mampu mengikat oksigen dengan jumlah yang optimum, yang paling maksimal, yang optimum lah. Kita nggak ada maksimal ya, yang paling optimum. Jumlah oksigen yang paling optimum, membawa makanan yang paling optimum. Dan jangan lupa, setelah menyampaikan semua makanan oksigen ke seluruh bagian tubuh, ada tugas yang kedua dari darah pada saat dia kembali, yaitu membawa sisa-sisa metabolisme maupun racun-racun dan lain-lain apapun juga dari bagian tubuh itu untuk dikumpulkan dan dilakukan pembuangan. Pembuangan ini ya tentu yang utama ya adalah melalui urin. Kalau darah tuh karena dicucinya di ginjal ya, jadi akan lewat ke ginjal dan di situ disaring semua yang toksin, semua yang harus dibuang itu akan keluar di situ, dibuang melalui urin. Dan darah naik lagi ke atas, siap bekerja lagi mengangkat makanan dengan sudah bersih dia, darah bersih lah gitu ya. Nah, jadi kita di sini penting sekali menjaga agar darah kita harus baik. Dan di sini ternyata SOP punya kemampuan itu, bisa mengimprove blood circulation. Nah, ini hal penting. Jadi kombinasi yang baik sekali antara nutrisinya disiapkan, kemudian pekerjanya diaktifkan itu stem cell-nya, kemudian transportasinya juga dan pembuangannya juga diperhatikan. Luar biasa ini, produk ini lengkap jadinya. Dan ini ya di tempat lain yang nggak terjadi gitu. Di produk lain nggak terjadi ini. Nah, oke Pak, yang ketiga Pak, lanjut Pak. Silakan lanjut. Nah, ini adalah bonus. Paten ketiga ini bonus. Kenapa? Ternyata orang-orang yang kalau darahnya bagus, lancar, nutrisinya tercukupi, dia jadi fit, bugar, ya, otomatis akan tampil di luarannya juga bagus gitu. Yaitu apa? Muncul di kulitnya ya, terjadi perbaikan-perbaikan yang nampak lah, seperti kulit yang wrinkle-nya hilang, pori-pori yang besar jadi mengecil, jadi halus, kemudian apa? Tampil segar, kulitnya keriputnya hilang, dan lain-lain lah. Pokoknya intinya ini bonus ini. Ya, jadi kalau mau nyaman dan terjangkau ya udah jelas lah, kita harus gunakan SOP secara rutin ya. Minimal 1 saset sehari kalau nggak ada keluhan, atau keluhannya minimal lah ya. Tapi kalau sudah ada masalah, saran saya kalau bisa gunakanlah 2 kali 1 sehari. Mungkin demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Ya, dianjurkan konsumsi SOP, apalagi yang puasa nih bagus nih ya. Oke teman-teman semua. Oke, demikian. Terima kasih. Oke, mungkin ada sesi pertanyaan berapa menit dok? Dokter bisanya? Saya dengar dokter lagi mau ada aktivitas. Iya, tadi sebenarnya saya terus terang mau jalan tadi. Mungkin 10 menit aja Pak Niko, nanti sisanya 10 menit ya. Saya cek nanti di chat ini. Nah, jadi teman-teman baru saya jawab nanti. Ya, teman-teman tetap tanya. Nanti kita akan dokter akan jawab versi back office gitu ya. Jadi 10 menit yang bisa ditanya di sini, sisanya ini. Nah, waktu sisanya nanti saya lihatnya teman-teman mungkin bisa ada training atau apa ya. Oke deh dok, kita akan mulai jawab pertanyaan. Oke. Ini apa saya aja yang baca ya? Saya baca langsung aja ya. Boleh kalau gitu. Oke. Dari Mbak Rani nih, dokter mau tanya riwayat diabetes pernah tifus. Sekarang ada rasa panas di perut sampai ke dada. Terkadang perut perih, biasanya gejala apa? Nah, ini masalah nyeri atau panas di daerah perut dada ini, apalagi terutama daerah tengah-tengah ini, memang bisa banyak faktor ya. Bisa bermasalah dengan lambung, yaitu berarti asam lambung, tapi bisa juga dengan faktor lain yang kita juga belum tahu ini. Pasien-pasien GERD juga mengalami hal yang sama, juga seperti ini. Pasien jantung juga umumnya juga mengalami perasaan seperti ini. Jadi ini belum begitu belum begitu jelas sebenarnya. Apalagi kalau disambungkan dengan diabetesnya, ini kelihatannya belum koneksinya agak lebih masih diffuse ya, masih rancu ini.
Terus terang saya belum bisa jawab ini kenapa terasa panas ya. Kalau yang paling umum sih memang produksi asam lambung yang mungkin bermasalah. Tapi karena ini kan nggak bisa dijawab di sini ya, nggak bisa kayak konfirmasi dua arah itu. Saya tanya Baradi jawab itu langsung nggak bisa gitu. Jadi di sini kemungkinan besar kalau saya bisa jawab adalah perlu diperhatikan mungkin ada masalah dalam produksi asam lambung mungkin. Gitu. Kalau memang pasien tersebut tidak mengalami masalah dengan seperti jantung. Oke, berikutnya. Oke, sebentar, coba saya cek. Sebentar ya. Ini dari DC. Dok, saya punya teman keluhannya punya mah akut, asam lambung selalu naik jadi mal terus. Kalau makan rasanya sampai dada. Punya kolesterol juga. Kalau mah sih sudah lama. Oh, pertanyaannya apa ini? Pada dasarnya begini, SOP itu adalah dia bukan obat ya. Jadi dia bukan menyembuhkan satu hal khusus ya, satu keluhan dia tidak. Dia tuh membuat tubuh kita menjadi fit, menjadi kembali ke settingan awal, di mana kalau settingan awal manusia ya seharusnya kondisinya adalah sehat sempurna. Jadi dia mengembalikan semua settingan itu ke kesempurnaan gitu loh. Nah, jadi tentunya kalau terjadi perbaikan itu, maka fungsi-fungsi sel-sel yang atau organ atau enzim dan lain-lain yang menjadi maksimal. Jadi kalau ada misalnya sesuatu yang terjadi over, misalnya asam lambungnya berlebih, maka di tubuh tuh punya mekanisme untuk mengurangi asam lambung tersebut. Entah produksinya yang ditekan atau dibikin menjadi suasana tubuhnya dibasah. Nah, itu tubuh itu akan mengatur sendiri. Nah, dengan menggunakan SOP ini membuat tubuh kita mampu untuk melakukan itu, menjadi lebih berdaya untuk bisa melakukan itu. Oke. Ini dari Ibu Ina, mama saya usia 85 tahun, saraf kejepit di pinggang. Konsumsi SOP setiap hari 2 saset campur air. Sudah minum 2 box, awalnya tidak kenapa-napa, tapi sudah 2 minggu ini pinggangnya seperti cepat pegel, berdiri agak lama, terus kaki kirinya mengalami sakit yang terus-menerus. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang ini adalah satu bentuk respon ya. Respon artinya kalau mengalami malah jadi sakit ini umumnya adalah body adjustment atau penyesuaian tubuh, di mana berarti tubuh ini sebenarnya merespon SOP yang masuk. Nah, prosesnya itu biasanya kalau apalagi berhubungan dengan saraf ya, malah menjadi lebih sensitif sarafnya. Nah, menyebabkan jadi lebih sakit dan lain-lain. Tapi kalau kita bertahan di sini, terus saja minum, lanjut, maka nanti akan berkurang dengan sendiri dan menjadi baik. Gitu. Jadi tetap bersabar saja dengan kondisinya, tetap perbanyak minum air putih juga, jangan hentikan SOP-nya. Gitu. Oke. Mama saya usia 74 tahun. Oh nih, apakah SOP bisa untuk anak Down syndrome dan alergi seafood? Ya. Kalau untuk anak Down syndrome sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, karena ini kan adalah nutrisi. Nah, untuk yang alergi seafood, kan seafood kan tidak secara umum ya, tapi ada yang, oh saya alergi ada udang saja, oh saya alergi sama ini saja. Nah, yang paling baik kita tahu adalah dengan mencoba dengan minimal saja dulu. Ya, kalau kita tahu bahwa dia punya alergi, ya mungkin bisa kita coba dengan setengah saset saja dulu. Sama kayak kita kalau orang beli kosmetik ya, lipstik dan lain-lain, takut alergi. Biasanya kita oleskan di bawah telinga. Itu kan kalau untuk mencoba kosmetik ya. Kalau terjadi peradangan apa segala macam, gatal dan lain-lain, berarti nggak cocok. Nah, ya kita harus melakukan juga. Kita nggak bisa tahu ini kalau tidak dicoba. Nggak ada jalan lain untuk tahu adalah selain mencoba. Gitu. Tentunya baik bagi anak sindrom itu baik, Down syndrome baik sekali.
Mama saya usia 74 tahun dari Bu Brigita nih, sudah operasi angkat rahim 2016. Waktu itu keluarnya sakit perut bagian bawah, sering flek. Tidak kanker, tapi setelah angkat rahim, sampai sekarang masih sering flek. Terutama saat kecapean, kata dokter, karena tidak ada hormon lagi jadi sensitif. Ya, flek itu biasanya keluar dari mulut rahim ya. Flek itu kan biasanya ada darah ini ya, darah berupa kayak stosel gitu ya. Ini kayaknya gini, harus dicari sumber fleknya. Memang betul mungkin keluarnya dari vagina, tapi kan ada dari atas ini rembesan dari mana yang perlu kita tahu. Saya terus terang nggak bisa jawab secara spesifik karena ini menyangkut sumber flek. Dan ini yang jelas SOP ini sangat baik bagi terutama usia-usia 74 tahun. Pasti banyak masalah hal yang lain. Kalau saran saya tetap diberikan. Kalau bisa 2 kali 1 sehari. Dari Rosi Taningrum, Dok, apakah efektif SOP untuk pengobatan asma kronik? Ya, sangat efektif. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang bahwa ini adalah bukan obat sebenarnya. Ini adalah nutrisi yang membuat semua kondisi sel-sel kita menjadi optimal. Dalam hal asma, berarti sel-sel paru kita, termasuk juga kalau dasar asmanya adalah alergi, berarti komponen darah yang berhubungan dengan alergi juga itu akan disesuaikan. Tentunya bisa saja akan terjadi. Ini bukan menakuti ya, tapi memang harus kita sampaikan. Bisa saja pada saat minum SOP dan sedang tidak anfal, ternyata malah muncul asmanya. Dan itu pernah terjadi beberapa orang, tapi kemudian mereda dan selanjutnya dia tidak pernah terkena serangan lagi. Artinya apa? Tubuhnya punya daya tahan untuk bisa mencegah asma itu muncul kembali. Kalau dibilang hilang ya kita nggak bisa bilang hilang, tapi yang jelas adalah tidak anfal lagi. Mau tanya Dok, ini dari Emil, mau tanya Dok, apakah SOP bikin HB darah jadi encer? HB tidak encer, yang encer itu adalah darah secara umum ya, konsistensinya. HB itu adalah meningkat. HB itu kan bertugas untuk di dalam darah dia bertugas untuk mengikat oksigen, gitu. Tapi yang jelas SOP bukan pengencer darah. Jadi beda ya. Jadi ada yang nanya, saya minum pengencer darah, boleh nggak minum SOP? Ya boleh. Karena memang bukan kerjanya SOP mengencerkan darah. Tapi dia akan mengkondisikan, SOP kan mengkondisikan agar pembuluh darah dan darah itu menjadi lebih lancar. Ya iya betul. Kenapa? Satu, plak-plak dalam pembuluh darah itu akan terkikis. Ya, tentunya tidak serta-merta langsung kayak hilang gitu ya, tapi bertahap ya akan terkikis. Jadi pembuluh darah jadi lebih lancar. Kemudian sel-sel pembuluh darahnya sendiri akan diperbaharui. Tadinya udah nggak lentur jadi lebih lentur lagi. Ya tentu ini biasanya hubungan nanti ke tekanan darahnya jadi menurun. Menurun dari segi apa? Yang hipertensi terjadi perbaikan, jadi progres. Ya, kemudian kolesterol juga mempengaruhi kekentalan darah. Itu juga bisa ditekan juga di situ. Karena ada komponen yang bisa menyebabkan kolesterol kita menjadi ke arah normal. Ya tentu darah kita akan menjadi lebih baik gitu. Dari penyakit urtikaria dermatografia bisa dibantu SOP Otsu? Bisa, urtikaria bisa. Pernah minum obat dokter antihistamin nggak efek, malah makin parah. Ya. Soal obat dokter ini saya nggak bisa komentar karena memang reaksi orang berbeda-beda, tapi sebagai ikhtiar SOP bisa diberikan pada pasien urtikaria. Kalau khawatir terjadi alergi, kembali lagi tadi saya sampaikan diuji dulu dengan minum dengan dosis rendah dulu, 1 saset atau kalau pada anak-anak bisa setengah saset dulu. Mau tanya penyakit lupus boleh nggak nggak boleh kena matahari, boleh nggak SOP? Boleh. Lupus baik. Lupus itu penyakit autoimun ya. Jadi
uh, bagus pakai SOP ya. Saran saya tentu lebih baik dimulai dari sebenarnya kepengennya saya memberikan dosis 2x1, tapi kalau ada kekhawatiran misalnya reaksinya, maka bisa dimulai dengan 1 saset per hari, nanti setelah 1 minggu 2 minggu kemudian di up menjadi 2x1 gitu. Ini dari Ibu Sarah, 4 tahun yang lalu mama teman saya pernah stroke. Dulu kata dokter kena saraf otaknya. Seminggu ini teman saya memberikan SOP kepada mamanya, namun 2 hari ini tangan kanan kakinya goyang terus. Kenapa? Ya, yang saya bisa jawab adalah berarti fungsi dari otak, otot, saraf itu sudah mulai terkoneksi, tapi belum terkoordinasi. Jadi semuanya sudah mulai hiduplah bahasanya gitu ya, dihidupkan, diaktifkan, tapi koordinasinya belum bagus gitu. Nah, itu butuh latihan. Jadi nanti latihan selanjutnya apa? Otak memerintahkan misalnya latihan mengambil benda, mengambil apa? Nah, itu latihannya seperti itu. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, sampai ke yang besar. Kalau saya tolong sampaikan ke mamanya bahwa jangan begitu khawatir, itu tanda mudah-mudahan tanda baik, di mana bahwa saraf-sarafnya sudah mulai hidup, sudah mulai bisa mengaktifkan otot-ototnya juga, tinggal koordinasi antara otak dengan otot dan sarafnya itu yang harus dilatih gitu. Lanjut aja minumnya. Pertanyaan dari Pak Andi Suroyo, apakah pasien gagal ginjal masih mungkin diperbaiki? Masih mungkin. Karena sesuai informasi saya tahu, kalau ginjal rusak tidak mungkin diperbaiki. Informasinya tidak tepat. Nah, jadi pasien gagal ginjal masih bisa diperbaiki. Syaratnya apa? Masih ada sel yang masih baik. Ya, masih ada sel yang masih baik. Kenapa? Karena stem cell itu datang ke ginjal dan dia pada saat akan mengganti dengan sel baru, dia akan mengcopy dari sel yang sehat. Dia akan mencari kopinya yang sehat, dicari sel sehat, kemudian dia mengcopy di ginjal tersebut untuk menghasilkan sel-sel sehat yang baru. Gitu. Jadi optimis Pak, ya optimis bisa, ya. Dan ini nggak 1-2, sudah banyak yang berhasil. Bisa dilihat dari apa? Yang nggak bisa kencing sekarang udah bisa kencing. Kondisi umumnya dari yang berat menjadi sudah makin ringan, makin mampu, makin kuat tubuhnya. Kulitnya juga biasanya kalau cuci darah udah sering menghitam, ya kan makin memudar, makin ke arah cerah, makin bugar lah gitu ya. Jarak antara cuci darah yang satu ke yang lain juga makin jarang ya. Oke, Pak Andi Suroyo. Nah, ini dari Ibu Liago, Dok, gagal ginjal cuci darah seminggu 2 kali, idealnya konsumsi berapa saat sehari? Oke. Kalau saya sarannya adalah 2x1 sehari. Nanti kalau dia sudah kencingnya mulai bagus dan lain-lain, ditingkatkan. Jadi kita nih intinya jangan langsung kasih dosis tinggi dulu. Boleh dari yang rendah dulu. Bahkan boleh dari 1x1. Boleh dari 1x1, produksi kencing makin baik, udah mulai banyak, baru naik ke 2x1, kemudian naik ke 3x1 atau 2x2. Ya. Dari Bu Mutmainah, kalau SOP 100 plus termasuk obat atau makanan? Saya jawab itu makanan. Kalau diminum setiap hari ada efek nggak ke ginjal? Ada. Efeknya adalah efek bagus. Ya. Jadi boleh dikonsumsi setiap hari. Teddy Hilmawan, kalau hipertensi biasanya 200, sekarang minum amlodipin dan iberstan stabil 130 sampai bisa turun stabil. Kira-kira berapa lama dok terapinya? Dosis berapa lama? Untuk berapa lamanya saya tidak tahu, karena yang paling tahu adalah tubuh kita sendiri. Dosisnya berapa lama? Kalau dosis berapa lama saya tidak tahu berapa lama, tapi kalau saran saya gunakanlah 2x1 selama mungkin 2-3 bulan. Kalau sudah stabil benar, bagus benar, turun 1x1 boleh. Ya. Oke. Pak Diko, mungkin saya sampai ini dulu.
menjawabnya sampai Pak Teddy nih, Himawan. Selanjutnya yang di bawahnya nanti saya akan jawab secara offline ya, melalui email. Mohon maaf untuk yang belum dijawab secara langsung, karena saya ada keperluan. Terima kasih. Nah, ya nggak apa-apa. Dok, makasih buat teman-teman. Buat teman-teman bisa WA saya yang pertanyaannya belum dijawab nanti, karena nanti Dokter Alam biasanya akan share. Ini saya copy nih Pak Niko, saya copy, saya pindahkan ke Word, jadi saya bisa jawab di ini nanti offline. Siap. Oke, makasih Pak. Nomor WA. Nanti minta upline-nya aja, pasti tahu nomor saya. Oke deh teman-teman, karena Dokter Alam lagi ada acara, jadi mau nggak mau saya hentikan sampai hari ini. Terima kasih yang udah datang, karena ya namanya juga seorang dokter ya teman-teman ya. Kita nggak bisa booking waktu, apalagi di situasi yang kayak begini. Kita semua terima kasih aja ada waktu yang dokter bisa bantu. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa mendapat informasi yang lebih jelas, yang lebih yang lebih bermanfaat, yang pertanyaan dijawab itu udah rezeki. Bagi yang belum, pertanyaan ini yang Anda tulis ini semua akan tetap saya balas, teman-teman. Caranya gimana? Hubungi upline Anda untuk minta nomor WhatsApp saya, atau langsung aja minta nomor WhatsApp saya tulis deh. Nah, di CE ini juga udah pernah ya lakuin ya. Saya kasih di chat ini teman-teman. Siapa? Nah, saya udah kasih di chat WhatsApp saya. Nanti minta ke saya. Nanti semua pertanyaan yang belum dijawab, Zoom. Saya akan jawab. 9 ya. Oke deh teman-teman, acara hari ini ya pas lah 1,5 jam is oke. Saya mau terima kasih ke semua teman-teman semua yang udah datang acara hari ini. Jangan lupa Senin ada training Instagram dari pakarnya, yaitu Pak Michael Tampi. Dia punya beberapa perusahaan digital kayak Frame a Trip. Di Instagram Frame a Trip itu Dian Sastro sama Pak Mike join bareng. Terus ada Parent Talk, ada banyak deh nanti saya bikin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di hari Senin. Senin itu nggak ada kayak AFC banget sih, nggak ada modul AFC, nggak, tapi lebih kayak bagaimana menggunakan Instagram gitu loh, biar kita dapat ilmu aja. Anda bisa ajak teman-teman Anda, anak-anak muda, Anda bisa ajak teman-teman Anda yang mau kepoin atau belajar tentang Instagram. Oke teman-teman, hari ini acara agak dini, karena dokter punya urusan yang lain, soalnya ya saya saya sih sangat hargai itu, karena zaman pandemi kayak gini mungkin dokter-dokter susah nyesuaiin waktunya. Kita juga doain buat teman-teman kerabat dokter di AFC, karena di AFC ada ribuan dokter yang lagi fight di corona, kayak waktu itu speaker Dr. Buana juga di rumah sakit dia, Dr. Trevino juga waktu itu saya ketemu. Jadi banyak banget kita Dr. Amrin yang kemarin bawain acara juga saya lihat dia di bandara lagi jagain buat karantina pasien corona itu ya teman-teman ya. Makanya kita rata-rata dokter kita lagi fight. Jadi kita mohon pengertiannya bagi yang belum terjawab. Itu nomor WA-nya, nomor WA saya udah kasih, Anda bisa tanya. Oke teman-teman semua, terima kasih hari Sabtu ini. Mudah-mudahan happy weekend. Bagi yang udah mau persiapan buka, yang lagi puasa, selamat berpuasa. Saya juga lagi puasa. Terus bagi yang belum produktif, ingat teman-teman, saya bukan mau selalu motivasi orang, tapi saya mau bilang bahwa pandemi ini masih panjang teman-teman. Bukannya masalah negatif atau positif, tapi kita harus do something. Kita harus do something. Bukan lagi soal Anda jual konsumsi produk mencegah corona, bukan lagi, tapi saya mau kasih tahu teman-teman, mulai ajak berbisnis. Kenapa? Karena orang sekarang udah nggak peduli lagi corona atau enggak. Sekarang orang lebih peduli lapar atau enggak. Bisnis lagi hancur-hancuran di mana-mana. Saya tadi pagi baru sharing bisnis Airi, yang aplikasi sewa rumah, apartemen gitu, sekarang udah tutup. KFC tutup. Adidas tutup. Jadi saya mau bilangin ke teman-teman, Anda boleh maksudnya konsepnya bahwa cegah corona, apalagi kemarin ada testimoni corona ya, 2 orang nambah lagi. Kita testimoni corona banyak teman-teman.
Cuma, kalau Anda masih jual produk, sekarang orang akan bilang mahal. Dia nggak bisa beli. Karena sekarang ekonomi lagi sulit, tapi kita harus mulai ajarin peluang bisnis. Apa peluang bisnisnya? Sekarang ada promo Ruby. Teman-teman kan tahu ada promo Ruby ya? Yaitu 1650, dia dapat hak Ruby. Apa tuh hak Ruby? Dia bisa sponsor Ruby dapat 300.000 loh. Lumayan kan? Kalau dia sponsor Ruby 2 box dapat 300.000, kalau dia konsisten kerja, maka dia 1 bulan dapat 9 juta. 300.000 kali 30. Di luar pairing loh. Itu baru sponsor loh teman-teman. Jadi teman-teman bayangin nggak? Kalau Anda modal 1650, jual 2 box setiap hari dapat 9 juta. Kalau 2 box nggak bisa, jual 1 box 1 hari dapat 4,5 juta loh. Di luar sponsor. Maka ketika Anda menawarkan peluang bisnis ini, maka tidak ada yang bilang tidak ada duit. Kenapa? Karena semua orang mau lakukan ini. Taruh 1,50, besok dapat 9 juta. Atau paling dapat 4,5 juta. Tapi semua akan tidak ada duit kalau Anda cuma jelasin manfaat produk dan harganya berapa? 1,650. Udah nggak ada yang mau beli dong. Justru Anda harus kasih tahu kenapa dia harus beli 1,650, kenapa dia harus beli 3,3, kenapa dia harus beli 19.800.000. Anda harus bikin alasan itu. Teman-teman, di pandemi ini, di kuartal bulan Mei ini, sales perusahaan ternyata naik lagi. Jadi kita kemarin Maret tinggi, April turun 12%, ternyata di Mei bagus lagi, stabil lagi. Artinya kita bukan selamat, artinya kita cepat berinovasi. So, teman-teman yang belum berinovasi, yang masih ketinggalan, yang masih maksudnya berjuang untuk hari ini, masih struggle, tetap bertahan, tetap berjuang, tapi saya mau kasih tahu, coba konsep idenya diganti. Coba terangin dong 300.000 kali 30, dapat 9 juta. Hanya dengan closing 1 hari 2 box, kita punya waktu 24 jam. Saya sehari tidur 3 jam, 4 jam. 3 jam paling banyak lah. Jadi maksud saya teman-teman, kita punya waktu banyak banget. Yuk kita produktif. Saya masih banyak yang nggak tahu SOP. Oke, dari saya itu doang. Saya nggak mau panjang kali tinggi, karena ini bukan sesi saya. Nanti tunggu aja sesi selanjutnya. Saya mau bilang terima kasih, hari Sabtu Anda luangin waktu, tetap produktif, tetap positif, dan tetap percaya bahwa diri Anda bisa. Kalau saya, AFC, percaya diri Anda bisa, apalagi Anda semua pasti. Oke teman-teman, see you di hari Senin. Terima kasih yang udah datang di Facebook dan Zoom kita. Bye-bye, go Bushido!